bisa menahan air mata, bos Gresini Racing terharu, Marc Marquez sukses podium 1 dan disusul Alex Marquez. Pada Grand Prix MotoGP Thailand 2025, Marc Marquez berhasil meraih kemenangan gemilang dengan finish di posisi pertama, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, yang menempati posisi kedua. Kemenangan ini menandai kembalinya dominasi Marc di lintasan balap setelah beberapa tahun menghadapi tantangan akibat cedera. Sementara itu, bagi Alex dan timnya, BK8 Gresini Racing MotoGP, podium kedua ini merupakan pencapaian luar biasa yang membawa kebanggaan tersendiri. Sejak lampu start padam, Marc Marquez yang memulai dari pole position langsung memimpin balapan. Alex Marquez, yang start dari posisi kedua, berhasil mempertahankan posisinya dan terus menempel ketat sang kakak. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team mengikuti di posisi ketiga, sementara Ai Ogura dan Franco Morbidelli melengkapi 5 besar. Pada lap ketiga, insiden menimpa Pedro Acosta yang terjatuh dan harus puas finish di luar zona poin. Memasuki lap ke-7, Marc secara strategis memberikan jalan kepada Alex di tikungan ketiga, kemungkinan untuk mengelola tekanan ban depan atau suhu mesin. Mereka berdua terus memimpin balapan dengan Bagnaia yang semakin mendekat namun tidak mampu menyalip. Di belakang, Morbidelli berhasil menggeser Ogura untuk posisi keempat, sementara Marco Bezzecchi mengamankan posisi keenam. 3 lap menjelang finish, Marc kembali mengambil alih posisi terdepan dari Alex dan mempertahankan hingga garis finish, mencatatkan waktu total 39 menit 37,244 detik. Alex finish kedua dengan selisih 1,732 detik, disusul Bagnaia di posisi ketiga dengan selisih 2,398 detik. Nadia Padovani, bos tim Gresini Racing, tidak dapat menyembunyikan rasa harunya atas pencapaian Alex Marquez yang berhasil naik podium kedua. Bagi Padovani, momen ini bukan hanya tentang prestasi tim, tetapi juga tentang hubungan emosional dengan keluarga Marquez. Marc Marquez pernah menjadi bagian dari Gresini Racing sebelum bergabung dengan pabrikan Ducati Lenovo. Kebersamaan tersebut walau hanya 1 musim, meninggalkan kenangan manis bagi tim dan Marc Marquez sendiri. Padovani mengungkapkan bahwa meskipun Marc kini membela tim lain, ia tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Gresini Racing. Melihat Alex di podium bersama Marc adalah momen yang sangat emosional bagi kami. Kami selalu menganggap Marc sebagai keluarga karena pernah bersama kami di masa lalu. Melihat kedua bersaudara ini berbagi podium adalah kebanggaan tersendiri, ujar Padovani. Alex Marquez seringkali berada di bawah bayang-bayang sang kakak yang lebih dulu meraih kesuksesan di MotoGP. Namun, dengan kerja keras dan dedikasi, Alex perlahan menunjukkan potensinya sebagai pembalap papan atas. Bergabung dengan BK8 Gresini Racing MotoGP memberikan Alex kesempatan untuk berkembang dan membuktikan kemampuannya. Podium kedua di Thailand menjadi bukti nyata bahwa Alex mampu bersaing dengan para pembalap terbaik dunia. Kemenangan Marc Marquez dan podium bagi Alex Marquez serta Francesco Bagnaia menegaskan dominasi Ducati di MotoGP musim ini. Performa motor Ducati Desmosedici yang konsisten dan kompetitif menjadi tantangan besar bagi tim-tim lain. Namun, tim-tim seperti Aprilia dan KTM tidak tinggal diam. Ai Ogura dari Trackhouse Racing MotoGP yang finish kelima menunjukkan bahwa Aprilia memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Begitu pula dengan Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing yang finish di posisi ke-8. Rivalitas antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia menjadi sorotan utama musim ini. Keduanya memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara dunia. Bagnaia, yang finish ketiga di Thailand, menunjukkan ketidakpuasannya dengan hasil tersebut, menandakan tekadnya untuk terus bersaing di puncak klasemen. Di sisi lain, Marc yang kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera, menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi ancaman serius bagi para pesaing. Kemenangan di Thailand membuktikan bahwa Marc belum kehilangan sentuhannya dan siap untuk kembali merajai MotoGP. Dengan hasil gemilang yang diraih Alex Marquez, Gresini Racing memiliki harapan besar untuk terus bersaing di papan atas. Ujar Nadia Padovani. Marc Marquez siapkan mental,
Casey Stoner prediksi Marc Marquez bakal menggila di MotoGP Argentina 2025 setelah melihat hasil spektakuler di MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez, pembalap andalan Ducati Lenovo Team, tengah mempersiapkan diri dengan matang menjelang MotoGP Argentina 2025. Setelah meraih kemenangan gemilang di MotoGP Thailand 2025, Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di ajang balap motor paling bergengsi ini. Legenda MotoGP, Casey Stoner, bahkan memprediksi bahwa Marquez akan tampil menggila di Argentina, mengingat performa impresifnya baru-baru ini. Pada seri pembuka musim 2025 di Thailand, Marquez berhasil meraih kemenangan yang mengesankan. Ia mampu mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang finish di posisi kedua, serta rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati podium ketiga. Kemenangan ini tidak hanya menandai awal yang baik bagi Marquez, tetapi juga memperlihatkan dominasi Ducati di lintasan balap. Casey Stoner, juara dunia MotoGP 2007 dan 2011, memberikan pandangannya mengenai peluang Marquez di musim 2025. Stoner yakin bahwa Marquez memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati. Ia menilai adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP24 berjalan mulus, dan dukungan penuh dari tim pabrikan akan semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat juara dunia. Menjelang MotoGP Argentina, Marquez menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik. Ia mengungkapkan bahwa seluruh elemen di timnya telah bekerja keras untuk memastikan performa optimal di setiap balapan. Marquez merasa bahwa semua hal sudah ada di genggamannya, dan tinggal bagaimana ia mengeksekusi strategi di lintasan. Ducati menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan ke-18 secara beruntun di Thailand. Namun, mereka tetap waspada terhadap ancaman dari tim lain, terutama Aprilia yang menunjukkan peningkatan performa. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyebut bahwa kombinasi antara Jorge Martin dan Aprilia yang kompetitif bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi mereka. Jorge Martin, juara bertahan MotoGP, harus absen di beberapa seri awal musim 2025 akibat cedera yang dialaminya saat pramusim. Meskipun menunjukkan progres pemulihan yang positif, Dr. Angel Charte menegaskan bahwa kembalinya Martin ke lintasan sebelum MotoGP Austin akhir Maret sangat tidak mungkin. Absennya Martin memberikan peluang bagi Marquez dan pembalap lainnya untuk memanfaatkan situasi dan mengumpulkan poin maksimal di awal musim. Marquez memasuki musim 2025 dengan ambisi dan mentalitas baru. Ia menyoroti peran penting Gigi Dall'Igna, manajer umum Ducati Corse, yang memiliki mentalitas 100% pembalap. Marquez menganggap ambisi dan dedikasi Dall'Igna sebagai faktor kunci yang mendorongnya untuk mencapai performa terbaik. Menariknya, persaingan antara Marquez bersaudara menjadi sorotan. Alex Marquez, yang juga tampil impresif di Thailand dengan finish di posisi kedua, menunjukkan bahwa ia siap bersaing ketat dengan sang kakak. Persaingan sehat antara keduanya diharapkan dapat menambah daya tarik MotoGP musim ini. Dengan modal kemenangan di Thailand dan persiapan yang matang, Marquez diharapkan dapat melanjutkan tren positifnya di MotoGP Argentina 2025. Prediksi Casey Stoner bahwa Marquez akan tampil menggila di Argentina bukan tanpa alasan, mengingat performa dan determinasi yang ditunjukkan oleh pembalap Spanyol tersebut. Secara keseluruhan, MotoGP musim 2025 menjanjikan persaingan yang ketat dan menarik. Dominasi Ducati, kembalinya Marquez ke performa puncak, serta munculnya ancaman dari tim dan pembalap lain, menjadikan setiap seri layak untuk dinantikan. Jorge Martin makin pesimis bisa kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Mustahil jika dirinya membandingkan dirinya dengan performa Marc Marquez yang luar biasa sejak mengendarai Desmosedici EP24. Musim MotoGP 2025 dimulai dengan gemilang bagi Marc Marquez, yang berhasil mencatatkan kemenangan dominan pada seri pembuka di Grand Prix Thailand. Bersama tim pabrikan Ducati, Marquez menunjukkan performa impresif dengan memenangkan sprint race dan balapan utama di sirkuit internasional Buriram. Kemenangan ini tidak hanya menandai awal yang kuat bagi Marquez, tetapi juga menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh Casey Stoner.
Pada balapan utama, Marquez memulai dari posisi pole dan segera memimpin jalannya lomba. Namun, adiknya, Alex Marquez, yang membalap untuk Gresini Racing, memberikan perlawanan sengit dengan memimpin selama beberapa lap. Akhirnya, Mark berhasil merebut kembali posisi terdepan dan finish pertama, diikuti oleh Alex di posisi kedua. Hasil ini menandai podium bersama pertama bagi kedua bersaudara tersebut di kelas utama MotoGP. Performa impresif Marquez di Thailand mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Mantan juara dunia 500cc, Alex Criville, bahkan membandingkan dominasi Marquez dengan pembalap Formula 1, Max Verstappen, yang mendominasi musim 2023. Criville menyoroti kemampuan Marquez dalam beradaptasi dengan cepat pada motor Ducati dan konsistensinya dalam meraih hasil maksimal. Sementara itu, juara bertahan MotoGP, Jorge Martin dari Aprilia Racing, mengalami awal musim yang sulit. Martin mengalami kecelakaan saat tes pramusim di Sepang, Malaysia, yang mengakibatkan cedera pada tangan dan kakinya. Meskipun sempat berharap untuk pulih tepat waktu, Martin kembali mengalami cedera saat berlatih di Spanyol, menyebabkan patah tulang skavoid yang memerlukan waktu pemulihan lebih lama. Akibatnya, Martin dipastikan absen pada 2 seri pembuka di Thailand dan Argentina. Absennya Martin membuka peluang bagi pembalap lain untuk bersinar. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, menunjukkan performa solid dengan finish di posisi ketiga di Thailand. Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2022, diharapkan menjadi salah satu penantang utama dalam perebutan gelar musim ini. Dengan absennya Martin, Aprilia Racing menunjuk pembalap penguji mereka, Lorenzo Savadori, untuk menggantikan sementara posisi Martin. Savadori memiliki pengalaman sebelumnya di MotoGP dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim selama masa pemulihan Martin. Perhatian kini beralih ke Grand Prix Argentina yang akan berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo dari 14 hingga 17 Maret 2025. Marquez memiliki catatan impresif di sirkuit ini dengan 3 kemenangan pada musim 2014, 2016, dan 2019. Dengan performa terkini dan pengalaman sebelumnya, Marquez diunggulkan untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Namun, persaingan internal di tim Ducati menjadi sorotan utama. Kehadiran 2 juara dunia, Marquez dan Bagnaia, dalam satu tim menciptakan dinamika menarik. Keduanya menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme tinggi, namun persaingan untuk menjadi yang terbaik tidak dapat dihindari. Manajemen tim Ducati, termasuk Davide Tardozzi dan Gigi Dall'Igna, berperan penting dalam menjaga harmoni tim dan memastikan kedua pembalap dapat bersaing sehat tanpa menimbulkan konflik internal. Selain itu, performa Alex Marquez bersama Gresini Racing patut diperhatikan. Setelah meraih podium kedua di Thailand, Alex menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing di barisan depan. Dengan dukungan tim dan pengalaman yang semakin matang, Alex berpotensi menjadi kuda hitam dalam perebutan gelar musim ini. Musim 2025 juga menandai kembalinya beberapa sirkuit klasik dalam kalender MotoGP, termasuk sirkuit Mugello di Italia dan sirkuit Phillip Island di Australia. Kembalinya sirkuit-sirkuit ini disambut antusias oleh para pembalap dan penggemar, mengingat sejarah dan tantangan unik yang ditawarkan oleh masing-masing sirkuit. Di sisi teknis, Ducati terus mengembangkan Desmos Sedici GP24 Hybrid untuk memastikan keunggulan kompetitif mereka. Inovasi dalam aerodinamika dan manajemen ban menjadi fokus utama pengembangan. Marquez, yang dikenal dengan kemampuan teknisnya, terlibat aktif dalam proses pengembangan ini, memberikan masukan berharga bagi tim. Sementara itu, tim-tim lain seperti Yamaha dan KTM berupaya mengejar ketertinggalan dengan melakukan pembaruan pada motor mereka. Fabio Quartararo dari Yamaha menunjukkan tanda-tanda positif selama tes pramusim namun masih belum bisa maksimal saat balapan diselenggarakan. Sementara Pedro Acosta dari KTM berharap dapat kembali ke performa puncaknya setelah crash di balapan perdana yang kurang memuaskan. Dengan dinamika yang ada, musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan ketat dan aksi menarik di setiap serinya. Para penggemar di seluruh dunia menantikan bagaimana cerita musim ini akan berkembang, terutama dengan kembalinya Marquez ke performa terbaiknya dan persaingan internal di tim Ducati. Grand Prix Argentina akan menjadi ujian selanjutnya bagi para pembalap. Akankah Marquez melanjutkan dominasinya, mampukah Bagnaia memberikan perlawanan dan meraih kemenangan? Bagaimana performa Alex Marquez dan pembalap lainnya? I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa dengan kemenangan gemilang di Grand Prix Thailand 2025. Balapan yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram, pada 2 Maret 2025, ini menjadi sorotan utama dunia balap motor. Marquez tidak hanya menampilkan strategi balap yang cerdas, tetapi juga menambah koleksi kemenangannya menjadi 89, semakin mendekati rekor Angel Nieto dengan 90 kemenangan. Musim 2025 menjadi awal baru bagi Marc Marquez setelah kepindahannya ke tim Ducati Lenovo. Adaptasinya terhadap Ducati IP24 5 terbukti mulus, ditandai dengan dominasinya sepanjang akhir pekan di Thailand. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marquez konsisten menunjukkan kecepatan dan ketangguhannya. Pada sesi kualifikasi, ia berhasil meraih pole position dengan catatan waktu 1:28.782, menegaskan statusnya sebagai favorit juara. Saat balapan dimulai, Marquez langsung memimpin, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia. Namun, pada lap ke-7, Marc secara tak terduga mengendurkan gas dan membiarkan Alex melewatinya. Langkah ini memicu spekulasi mengenai masalah teknis atau strategi pengelolaan ban. Bos tim Ducati, Davide Tardozzi, mengakui bahwa momen tersebut membuatnya gugup, khawatir akan adanya masalah pada motor Marc. Namun, seperti yang dilaporkan oleh AS.com, langkah tersebut ternyata bagian dari strategi Marquez untuk mengelola tekanan ban depan yang meningkat. Dengan membiarkan Alex memimpin, Marc dapat menjaga kondisi ban dan suhu mesin tetap optimal. Strategi ini terbukti efektif saat 3 lap menjelang finish, Marc kembali mengambil alih posisi terdepan dan mempertahankannya hingga garis finish. Kemenangan Marc di Thailand tidak hanya menambah koleksi kemenangannya, tetapi juga menandai podium bersama antara dua bersaudara. Alex Marquez finish di posisi kedua, mencatatkan prestasi membanggakan bagi keluarga Marquez. Francesco Bagnaia melengkapi podium di posisi ketiga, sementara Franco Morbidelli dan Ai Ogura masing-masing finish di posisi keempat dan kelima. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez tidak hanya mendekati rekor kemenangan Angel Nieto, tetapi juga menyamai jumlah podium Dani Pedrosa di kelas utama, yaitu 112 podium. Pencapaian ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda hidup MotoGP. Selain aksi di lintasan, dunia MotoGP juga dikejutkan dengan pengumuman perubahan besar terkait pemasok ban. Mulai musim 2027, Pirelli akan menggantikan Michelin sebagai pemasok tunggal ban untuk semua kategori di MotoGP. Keputusan ini merupakan bagian dari transformasi besar dalam kejuaraan, termasuk penggunaan bahan bakar 100% terbarukan dan pengurangan penggunaan aerodinamika. Kemenangan di Thailand memberikan awal yang sempurna bagi Marc Marquez dan tim Ducati Lenovo. Dengan performa yang solid dan strategi balap yang cerdas, Marquez menunjukkan bahwa ia siap bersaing untuk gelar juara dunia musim ini. Para penggemar MotoGP tentu menantikan aksi-aksi selanjutnya dari Marquez dan para rivalnya di seri-seri mendatang. Secara keseluruhan, Grand Prix Thailand 2025 tidak hanya menampilkan aksi balap yang menegangkan, tetapi juga menyoroti kecerdasan dan pengalaman Marc Marquez dalam mengelola balapan. Dengan kombinasi keterampilan, strategi, dan dukungan tim yang solid, Marquez terus mengukir namanya dalam sejarah MotoGP sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Marc Marquez mencetak sejarah dengan meraih kemenangan dalam debutnya bersama Ducati di MotoGP 2025. Marc Marquez, pembalap tim Ducati Lenovo, mencatat sejarah dengan meraih kemenangan dalam debutnya bersama Ducati di MotoGP 2025. Prestasi ini menjadikannya pembalap pertama yang memenangkan balapan perdananya bersama Ducati sejak Casey Stoner pada 2007. Akhir pekan di sirkuit internasional Buriram, Thailand, menjadi panggung bagi dominasi Marquez. Ia memulai dengan meraih posisi pole, mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing, dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Pada balapan sprint hari Sabtu, Marquez tampil impresif dengan memimpin sejak lap pertama hingga finish, diikuti oleh Alex di posisi kedua dan Bagnaia di posisi ketiga, menciptakan podium yang seluruhnya didominasi oleh Ducati.
Pada balapan utama hari Minggu, Marquez kembali menunjukkan kelasnya. Setelah start yang kuat, ia memimpin balapan namun kemudian memilih untuk membiarkan Alex melewatinya guna mengelola tekanan ban dan strategi balapan. Keputusan ini menunjukkan kematangan dan pemahaman taktik yang mendalam. Menjelang akhir balapan, Marquez kembali mengambil alih posisi terdepan dan mengamankan kemenangan, sementara Alex finish di posisi kedua dan Bagnaia di posisi ketiga. Kemenangan ini disambut dengan antusiasme oleh tim Ducati Lenovo. Davide Tardozzi, manajer tim, mengungkapkan kegembiraannya atas prestasi Marquez dan menyoroti bahwa Ducati berhasil menempatkan 4 pembalapnya di posisi teratas. Tardozzi juga menekankan bahwa baik Marquez maupun Bagnaia diperlakukan setara dalam tim, mencerminkan semangat kebersamaan dan profesionalisme. Kemenangan ini memiliki makna khusus bagi Marquez, mengakhiri penantian panjang selama 93 balapan dan 1932 hari tanpa kemenangan. Terakhir kali ia meraih kemenangan adalah pada 2019. Prestasi ini mengingatkan pada kemenangan Fernando Alonso bersama Ferrari di Formula 1 pada 2010, menandai kebangkitan seorang juara setelah periode sulit. Dengan kemenangan ini, Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan perolehan 37 poin. Dominasi pembalap Spanyol juga terlihat di kelas lainnya, dengan 7 dari 9 posisi podium diisi oleh mereka, termasuk sapu bersih di Moto3 dan double podium di Moto2 dan MotoGP. Meskipun memulai musim dengan gemilang, Marquez dan tim Ducati menyadari bahwa musim masih panjang. Francesco Bagnaia, yang finish ketiga, mengakui keunggulan Marquez namun bertekad untuk memberikan perlawanan sengit sepanjang musim. Persaingan internal di tim Ducati serta ancaman dari tim lain seperti Aprilia akan menjadi tantangan tersendiri bagi Marquez dalam upayanya meraih gelar juara dunia. Marquez memulai karirnya di kejuaraan dunia pada kelas 125cc pada 2008. Ia meraih gelar juara dunia di kelas 125cc pada 2010, Moto2 pada 2012, dan 6 gelar MotoGP antara 2013 hingga 2019. Setelah 10 tahun bersama Honda, Marquez memutuskan untuk bergabung dengan Ducati pada 2024 melalui tim satelit Gresini sebelum akhirnya bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo pada 2025. Kemenangan di Thailand meningkatkan ekspektasi terhadap Marquez dan Ducati untuk sisa musim 2025. Kemampuan Marquez beradaptasi dengan cepat pada motor Ducati menunjukkan potensinya untuk kembali mendominasi kejuaraan. Namun, persaingan ketat dari pembalap lain dan tantangan teknis akan menjadi faktor penentu dalam perjalanannya meraih gelar juara dunia ke-8. Dengan momentum positif ini, Marquez dan tim Ducati Lenovo siap menghadapi seri-seri berikutnya dengan optimisme tinggi, berharap untuk terus memberikan performa terbaik dan mengukir sejarah baru di dunia MotoGP. Mau cari cara lain? Francesco Bagnaia tahu Marc Marquez sudah unggul duel psikologis jelang seri di sirkuit kekuasaan. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyadari misinya merebut kemenangan masih akan sulit sampai seri berikutnya di sirkuit favorit Marc Marquez. Kemenangan Marquez di MotoGP Thailand 2025 telah menghadirkan ancaman besar pada para rival, terutama rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Bagnaia harus puas 2 kali diasapi Marquez dalam sesi sprint dan balapan utama dengan mengecap podium 3. Murid Valentino Rossi itu memang terlihat kesulitan sepanjang akhir pekan lalu sejak latihan bebas. Bahkan pembalap yang akrab disapa Francesco Bagnaia itu harus merangkak lebih dulu dari babak kualifikasi Q1. Sama sekali tidak ada yang berhasil sepanjang hari, kata Bagnaia merujuk hasil balapan, dikutip dari Padekippi. Saya kesini bukan untuk finish di podium 3, tandasnya. Pernyataan Bagnaia mengungkapkan penyesalan dia yang gagal tampil menggigit di seri perdana. Terlebih, dia harus kalah dari rekan setim barunya, Marquez yang notabene baru debut resmi di tim pabrikan si merah Borgo Panigale. Menurut Bagnaia, kemenangan Marquez itu telah berdampak pada banyak hal, terutama dari sisi psikologis. Dia merasa bahwa sang juara dunia 8 kali itu telah unggul di 2 aspek. Aspek pertama jelas soal teknis di mana Marquez dinilai telah memiliki chemistry dengan Ducati Desmosedici EP25 dengan sangat bagus. Sedangkan aspek kedua adalah keunggulan dari sisi psikologis. Marquez menyapu bersih seri perdana mulai dari pole position, menang sprint, dan menang balapan utama. Dia kini bertengger di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 37 poin alias menjadi penantang utama perebutan gelar juara dunia musim ini. Sementara tugas Bagnaia kian tak mudah.
Selain karena dia masih harus berusaha membaca data telemetri Marquez untuk dijadikan acuan demi menganalisis kekurangannya, seri selanjutnya juga jauh lebih menguntungkan untuk Marquez. Berikutnya adalah balapan di MotoGP Argentina dan MotoGP Americas 2025. Marquez sangat familiar dengan sirkuit-sirkuit di dua seri tersebut. Di Termas de Rio Hondo, Argentina, dia pernah menang 3 kali. Sedangkan di kota, Circuit of the Americas, dia menang 7 kali dengan 6 diantaranya diraih secara beruntun. Julukan King of Kota pun menjadi salah satu julukan terkenal untuk Marquez. Tak ayal, Bagnaia kini berusaha mengubah pola pikir dan cara pendekatannya. Dia, yang biasanya kalem dan tenang, ingin menerapkan hal lebih berani. Saya mungkin harus beralih ke mode manajemen risiko, ujar Bagnaia. Persaingan dua seri di benua Amerika diprediksi masih akan didominasi Marquez. Sebab juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, Aprilia, sejauh ini juga masih akan absen di sampai seri Argentina.